Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari. Kita biarkan saat ini kita mau lebih dalam menyembah lagi. Bahwasanya di dalam kehidupan segala
saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan, yang saat ini hadir di gereja maupun yang saat ini ada di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu nyata Tuhan. Bila sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pelayan-pelayan-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuliakan nama-Mu. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Baik yang di rumah, kita tetap semangat memuji nama Tuhan. Bahwasanya Allah kita adalah Allah yang ajaib.
sahabat kita satu-satunya, amin. Haleluya. Dia sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tetap semangat, baik yang di rumah maupun yang ada di saat ini, di tempat ini. Kita mau terus membakar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus.
nama Tuhan. Kita membakar iman kita mau semangat terus memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan saat ini. Biarkan saat ini Tuhan, Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Kau menjamah setiap kami saat ini. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
kita bangkit berdiri. Namamu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terus ajar kami untuk berdiam ya Tuhan, untuk selalu dekat kepadamu ya Yesus. Karena apa yang kami rindukan, Engkau terlebih rindu untuk kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Mengucap syukur kasih setia Tuhan sepanjang hari ini, semua dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama lagi saat ini dalam ibadah, baik jemaat yang ada di gereja, demikian juga jemaat yang ada di rumah. Dalam satu roh kami menyatu dalam hadirat Tuhan yang kami rasakan saat ini. Kami boleh merasakan damai sejahtera itu ya Tuhan dalam pujian kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berperkara bagi setiap kami semuanya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga benar-benar apa yang hamba-Mu perkatakan, itulah kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus yang Kau nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Segala perkara yang sia-sia untuk kami mendengarkan firman-Mu, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya ya Tuhan. Berbicara Roh Kudus, Tuhan menyertai kita. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita? Tuhan Yesus baik bagi kita. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Haleluya. Banyak tekanan yang kita alami, baik dari segala keberadaan kita. Semua yang kita alami di dunia ini mengalami goncangan. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam goncangan itu kita harus berpegang erat pada Tuhan. Amin. Kita harus terus semakin kokoh. Kalau dari kepemerintahan banyak kontennya yang mengatakan harus tangguh menghadapi situasi ini. Ya. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya harus tangguh menghadapi semua situasi ini. Orang yang tangguh itu seperti apa? Orang yang kuat itu seperti apa? Dan tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri tanpa kekuatan Tuhan. Yang beriman katakan amin. Tanpa kekuatan Tuhan kita nggak bisa berdiri sendiri. Situasi di masa sukar yang mungkin banyak juga yang merasakan situasi seperti ini bukan masa sukar juga, belum masa sukar maksudnya. Tapi bagi banyak orang juga yang menyatakan situasi saat ini adalah masa-masa yang sangat sukar. Karena masa yang sukar itu akan lebih lagi terjadi. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya menghadapi situasi di masa sukar ini? Kekuatan yang seperti apa yang saudara akan hadapi di masa-masa yang sukar itu? Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini bertema jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Sudah pasti sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus, dalam tekanan seperti ini ya itu yang harus kita hadapi. Jangan menjauh. Jangan menjauhnya seperti apa?
Harus disertai apa? Berpegangannya seperti apa? Kalau Tuhan itu bisa dijumpai secara kasat mata, saudara mungkin bisa langsung berpegang, saudara mungkin langsung mendekat. Bagaimana caranya? Tapi ingat saudara, bahwa kuasa Roh Kudus yang dipercayakan Tuhan ketika Tuhan Yesus berangkat ke surga, saudara, yang diturunkan kepada orang percaya itu kuasanya tidak berubah. Saudara nggak perlu menjumpai lagi secara kasat mata, tapi kuasa Roh Kudusnya itu yang terus bekerja, itu yang memberikan kekuatan. Dan itu harus dirasakan, harus benar-benar ngalami saudara. Roh Kudus itu supaya hidup di dalam diri kita harus ngalami. Kalau kita nggak ngalami kuasa Roh Kudus saudara, rasanya hampa. Kita akan berjalan dengan kekuatan kita sendiri, seolah-olah memang kita bersekutu sama Tuhan. Tapi bagaimana kuasa Roh Kudus itu terus bekerja di dalam diri kita, tanpa kita memelihara kehidupan kita, tanpa kita memelihara kehidupan iman kita. Yang terjadi saat ini, yang kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang terjadi dalam Mazmur pasal yang ke-38 di situ. Panjang ayatnya, ayat 1 sampai 22. Tapi kita lihat di sini, di ayat yang mulai di ayat yang ke-15, Mazmur pasal yang ke-38. Ya. Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang ke-1 sampai 22. Tapi kita lihat di sini kita langsung aja di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Kalau dibawa di Alkitab, kebanyakan pakai Alkitab elektronik. Haleluya. Di ayat 15 kita baca bergantian, nanti ayat 22 kita baca bersama-sama. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung dan aku selalu dirundung kesakitan. Orang-orang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Mari kita baca bersama-sama. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Haleluya. Saudara, seruan doa Daud kepada Tuhan. Dan di dalam seruan itu apa yang dialami oleh Daud sebelumnya, kenapa Daud sampai berseru-seru kepada Tuhan? Berseru itu mengerahkan semua tenaga yang dimiliki oleh Daud. Bagaimana dari seruan itu Tuhan bisa mendengar perkataan dari Daud. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, ketika perjuangan Daud begitu rupa, kerajaan yang dipimpin oleh Daud yang berhasil, tapi ketika Daud mengalami kejatuhan di situ, mereka pada lari karena pemimpinnya mengalami kejatuhan. Pemimpinnya mulai nggak benar di situ. Tapi Daud tetap memimpin di situ. Bagaimana kalau pemimpinnya nggak benar, terus memimpin rakyatnya? Bagaimana keadaan rakyatnya? Pasti akan kacau dan balau. Kacau balau. Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, dia tidak keras kepala. Dia teringat tentang perbuatan dosanya. Nah, ini mengajarkan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apapun keadaan kita, dalam situasi seperti ini mengalami kejatuhan, kita harus bangkit. Lah bangkitnya ini kita harus tahu kita ngalamin apa sebelumnya dari kejatuhan ini.
Karena orang kalau jatuh itu rasanya kalau mau bangkit susah. Orang kalau jatuh mau bangkit itu rasanya harus mengerahkan semua tenaga. Seruan mungkin tidak berdaya lagi. Yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, seruan Daud kepada Tuhan. Mungkin badan tenaganya sudah merasa lemah, saudara. Tapi dari seruannya itu memperkatakan apa yang ada di dalam isi hatinya. Bukan seolah-olah meminta-minta jawaban Tuhan. Hari-hari sepanjang hari Daud itu seorang pemuji yang luar biasa. Hubungannya dengan Tuhan itu begitu luar biasa. Tapi begitu terpeleset jatuh, saudara, hancur. Ketika terpeleset jatuh, mungkin dalam keasikannya sudah nggak mulai nggak memuji Tuhan, atau mungkin memuji Tuhan dengan segala keberadaannya. Sering kali gini, maksudnya gini. Ketika kita mengalami situasi yang sulit, yang sukar, kadang-kadang kita nggak menyadari tentang keberadaan kita sebelumnya, tentang kesalahan sebelumnya yang kita lakukan. Kita tetap aja memuji Tuhan, tapi nggak sadar tentang dirinya, tentang diri kita, kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Melayani Tuhan, tugas ya tugas, tapi dosa tetap berdosa. Kalau itu terus menerus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, hati-hati saudara. Maka benar-benar Roh Kudus itu nggak mau dekat dengan kita. Kita sudah kebal tentang teguran Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Oh, kamu melakukan kesalahan itu, jangan lakukan lagi. Tapi ketika menerima tugas, penjadwalan, pelayanan, terima saja. Itu yang membuat saudara diri saudara kebal dengan teguran Tuhan. Hati-hati. Yang terjadi kepada Daud juga seperti itu. Hari-hari seorang pemuji yang luar biasa. Kita di sini belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Daud jatuh, ketika dia melihat seorang ibu rumah tangga, ya kan, di jendela, dia lagi ngintip, dan disitulah nggak mungkin kalau dia hubungannya dengan Tuhan di situ, kan dekat, nggak mungkin nggak ditegur sama Tuhan. Tapi yang namanya kemauan manusia yang lebih tinggi, ya diintip juga lah, dan seterusnya terjadi sehingga Daud jatuh di dalam dosa, dan benar-benar nggak ada kuasa Tuhan lagi yang menyertainya. Dia merancang-rancangkan kejahatan. Bagaimana seorang Batseba itu bisa dinikahi, bisa menjadi istrinya, dan menggunakan berbagai macam cara sehingga suaminya dikasih tugas yang berat. Bayangkan, suaminya membawa surat yang isinya itu sebenarnya surat kematian bagi suami Batseba. Siapa suami Batseba? Uria sedang, ketika Daud merancangkan kejahatan ini, saya berbicara tentang kejahatan yang tidak disadari oleh Daud, sehingga Daud mengalami kejatuhan yang begitu luar biasa. Dia merancang begitu rancangan yang didesain begitu rupa sehingga Uria tidak mengerti kalau itu perbuatan jahat sang pemimpinnya. Supaya istri Uria itu, si Batseba, bisa dimiliki oleh Daud. Menugaskan Uria dan masuk di dalam medan pertempuran yang paling berat di situ, dan Uria ditaruh di bagian paling depan. Bayangkan, pertempuran yang paling besar di situ, disuruhlah Uria
berperang, ditugaskan dengan surat tugasnya diberikan kepada Uria dan diterima dibaca di situ. Yang namanya prajurit yang bertanggung jawab, dia langsung melakukan tugasnya. Ketika di medan pertempuran, matilah Uria. Begitu dahsyat luar biasanya rancangan rencana yang didesain oleh Daud, sehingga benar-benar rencana itu bisa berhasil membunuh Uria, dan akhirnya si Bathsheba dimiliki oleh Daud. Kejahatan itu di mata Tuhan sangat keji, dan benar dari keturunan Bathsheba itu Tuhan langsung mengambil anak dari Daud itu. Dengan sedemikian rupa terus kejatuhan Daud mulai terus bergulir, dan ketika Daud sadar di sini, banyak orang yang mengolok-olok, prajurit-prajuritnya mungkin mulai mau mengadakan kudeta, saudara. Dia harus cepat dan sigap bagaimana harus menggunakan langkah selanjutnya. Dia sadar dia seorang pemimpin, tapi dia perbuatan dosanya itu sangat keji. Makanya di sini dikatakan di ayat yang ke-17, sebab aku mulai jatuh karena tersandung dan aku selalu dirundung kesakitan. Terus bergulir seperti itu yang dialami oleh Daud. Dan di ayat yang ke-18, ya aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Ini yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya. Kita harus sadar tentang perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan. Kalau orang Jawa bahasanya ngudoroso, introspeksi diri. Apa yang kita lakukan di masa lalu, tapi bukan larut dari masa lalu kita. Ketika kita tahu dari masa lalu kita yang jahat, kita putuskan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikannya. Yang percaya katakan amin. Iya, kalau kita mau putuskan dosa masa lalu, hari ini juga ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara menyerahkan semua dosa-dosa saudara kepada Tuhan, Tuhan memutuskannya. Kematian Yesus di atas kayu salib itu tidak akan pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin. Iya, dia benar-benar membersihkan semua dosa-dosa kita. Kutuk keturunan diputuskan. Sampai kutuk keturunan itu banyak hal yang kita alami. Mungkin orang tua kita, mbah buyut kita yang kawin cerai, mungkin yang kena sakit penyakit dari keturunan dan seterusnya, itu bisa diputuskan. Itu namanya dosa kutuk yang mengikat. Akibatnya yang dirasakan sakit penyakit, banyak hal yang dialami di situ. Saudara mungkin melihat, mungkin mendengar, kok ada ya orang kok bisa kawin cerai seperti itu. Kok mudah sekali. Ya dilihat aja keturunannya, pasti ada di situ. Luar biasa, saudara. Kalau teman saya ada, dia keturunan ke-7 dari nenek moyangnya itu, saudara. Nenek moyangnya itu orang kaya, ya kan? Tapi di keturunan ke-7 ini, habis keturunan ke-6 ini kekayaannya habis. Jadi keturunan ke-7 kekayaannya nggak ada. Jadi dia tiba keturunan ke-7. Jadi yaitu intermezzonya, saudara. Dimakan 7 turunan, tapi dia dimakan 6 turunan. Tiba 7 turunannya kekayaannya habis. Ya, itu, saudara. Nah, saudara ini kalau memang kekayaan nenek moyang kita dimakan 7 keturunan, bahasanya kan seperti itu. Atau mungkin saudara mendapatkan seperti apa ya, bahasa orang Jawa itu seringkali menyabda, itu apa bahasanya? Pokoknya ya disumbarin gitulah sama orang tua kita. Nah itu banyak hal, mungkin dikata-katain, besok kamu kalau beranak cucu dan demikian. Nah itu, yang seperti itu yang harus kita putuskan.
Itu namanya kutuk. Nah, kembali lagi kepada Daud itu. Daud berseru-seru dengan dosanya. Dia sangat khawatir apa yang dia lakukan itu akan terus turun-temurun pada anak cucunya. Tetapi hari itu dia berseru kepada Tuhan supaya semuanya diputuskan. Dan ternyata hubungannya di sini tentang bagaimana kita tidak menjauh dari Tuhan, supaya kita tahu arah dan tujuan kita, supaya kita mengerti bagaimana Tuhan percayakan saya dan saudara tentang tujuan hidup ini. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan menjauh dari Tuhan. Tapi seruan doa Daud, jangan menjauh Tuhan dariku. Saudara, luar biasa di sini. Ayat yang ke-19 di sini dikatakan, orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat padaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Semua ungkapan di dalam kehidupannya dia ungkapkan, dia serukan pada Tuhan. Banyak orang yang memusuhi, ya gini dikatakan, bahkan sanak familinya sudah meninggalkan, sudah tidak mengingat-ingat lagi kejadian bagaimana si Daud mengalahkan Goliat, yang begitu luar biasa, yang spektakuler. Ketika Daud mengalami kejatuhan, putus, hilang sudah masa kejayaannya. Tapi ketika dia mulai sadar, dia mulai berseru pada Tuhan, Tuhan ingatkan di situ tentang keberadaannya. Dia tahu posisinya, dia tahu keberadaannya. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada saya dan saudara, supaya kita enggak ditinggalkan oleh Tuhan. Kita terus selalu terus, ya kan, menaruh harapan pada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, amin, pada pendirian yang sudah ditetapkan, haleluya. Apapun keberadaan kita, apapun keberadaan saya dan saudara, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Yang tidak gentar katakan amin, haleluya. Yang tidak ragu-ragu katakan amin. Yang tidak khawatir katakan amin. Siapa yang saat ini mengalami kekhawatiran? Siapa yang saat ini mengalami ketakutan? Kalau kita dekat sama Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah merasakan ketakutan. Yang percaya katakan amin. Karena kita dekat sama Tuhan. Tuhan sebelum kita maju, Tuhan sudah ada di depan kita. Sebelum kita mengalami situasi yang sulit, yang membuat kita nggak bisa bergerak, Tuhan sudah memberikan hikmat pada saya dan saudara. Amin. Situasi, waktu, masa yang sukar ini, saudara, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan hikmat kepada saya dan saudara. Saudara bagaimana bisa bergerak, bisa diberkati daripada orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Haleluya. Justru memberkati. Haleluya. Ini yang harus kita lakukan. Mungkin bagaimana saudara caranya? Sekarang ini susah, mau bergerak seperti ini susah. Enggak ada modal, yang ada modal jadinya saudara. Kita harus bertekad, harus bisa. Dan ketika harus bisa, harus kita lakukan. Supaya kita enggak jauh sama Tuhan. Kita harus meraih. Supaya kita dekat sama Tuhan. Kalau Tuhan sih dekat sama kita, masalahnya kita mau dekat sama Tuhan enggak? Gitu loh saudara. Karena Roh Kudus yang sejak kurang lebih 2000 tahun yang lalu yang dinyatakan oleh Tuhan itu enggak akan
Hanya tinggal diam saja. Dia akan terus memberikan tahu saya dan saudara, amin. Dia tinggal diam di dalam diri kita untuk memberikan, ya kan? Untuk memberitahu pikiran-pikiran atau hikmat rasanya. Supaya kita bertindak di masa yang sukar ini. Supaya kita bisa bergerak di masa yang sukar ini. Bisa berkreasi. Dan bisa menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tidak bergantung kapan ya BLT-nya turun ini lagi. Kapan ya ada bantuan dari pemerintahan daerah? Ya nunggu tonggone kena corona dhisik baru dibantu. Harus gitu saudara. Itu mencelakakan orang lain dan saudara bertepuk tangan. Saudara. Berdoanya kan seperti itu. Nek tonggone kena corona kan semuanya di situ diblok, terus saudara kena dapat bantuan. Saudara mau seperti apa sekarang? Ya harus bergerak, amin. Haleluya. Tuhan berikan nikmat itu. Alah iso apa? Ternyata iki nek telo kok gak nek dimasak telo diparuti ya wis ndang diparuti. Jadikan jemblem ya kan. Jemblem kok digawe lho dadine akeh. Lah dadine akeh didol coba diupload saudara. Oh jemblem melenus-melenus oh dipoto saudara. Oh ternyata pesanan lagi satu, pesanan loh orderan lagi loh. Loh ternyata Tuhan mulai buka jalan dari telo yang tidak termasak tadi saudara, diparuti jadi jemblem saudara. Ya ini berbeda sedikit dengan istri saya. Kalau istri saya ongol-ongol yo apa panganan saya saudara. Ini makanan apa ya saudara? Ketika dibikin enak, mulai dipoto cepet-cepet diupload. Ada yang pesan, ada yang order saudara. Ya mulai bergerak aja. Ada lagi yang kemarin apa? Ubi apa? Yang dalamnya coklat itu, ubi lumer, ya kan? Ternyata Bu Haryono bikin, wah berjalan. Ternyata lebih lagi berkembang lagi. Pak Sarjono dengan mie goreng dan mie godoknya, ya kan? Bagaimana dengan mainan anak-anak? Haleluya, Pak Eko. Ya anak-anak sudah nggak ada yang pada jajan, nggak oleh mbok idolan, ya kan? Makanya sepi ya. Berdoa saja, mungkin kreativitas yang lain Tuhan mau bukakan. Haleluya. Banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita. Ketika kita terus mempunyai pengharapan pada Tuhan, bergantung sama Tuhan. Bukan Tuhan mengubahkan bisnis saudara. Di masa-masa saat ini, masa yang sukar, yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh orang lain, tapi Tuhan memberikan hikmat untuk supaya kita bisa melakukan dan kita bisa mengerjakannya dan membuahkan berkat. Haleluya. Ya kerjakan saja. Mas Diar dengan kue yang kecil-kecil itu, iya cara dekorasi kue yang kecil-kecil itu. Tapi kalau semuanya dikerjakan dengan setia itu bagus. Kemarin saya dapat itu sih. Ya melunus-melunus. Ini enggak, ini apa? Bukan, ini masih trial atau mungkin ini kurang bagus, enggak berhasil. Tapi rasanya enak, ya entek ya, disugoni ya entek saudara. Ini sih enggak berhasil aja disugoni entek, berarti enak gitu. Terus berkreasi. Nah, tapi terus ditekunin. Baru gawe wis berhasil, wis penak ya wis tinggalkan wis berhasil make, berhasil bikin. Nah, kalau Tuhan menuntun untuk berpikiran kreatif, dikembangkan lagi, terus dikerjakan, terus dikembangkan dan membuahkan hasil berkat. Dia upload lagi. Bagaimana kita saat ini di masa yang saat ini susah bisa berkreasi? Tuhan memberikan, Tuhan bertanggung jawab terhadap hidup saya dan saudara. Bagi orang yang percaya, jangan pernah gentar, jangan pernah khawatir, karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Haleluya. Makanya di sini dari seruan doa Daud kita belajar. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Karena Tuhan sumber keselamatan pasti dari bukan hanya sekedar keselamatan yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Di masa-masa saat ini
Jangankan keselamatan yang sudah diberikan, saudara sudah menerima keselamatan itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Yang amin bilang amin. Yang amin bilang amin. Berarti tidak ngantuk, saudara. Jangan pernah gentar. Tuhan rindu memberkati kita. Haleluya. Yang rindu memberkati itu Tuhan. Tapi masalahnya kita mau bergerak nggak? Kalau kita diem aja ya, kita nggak diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita sadar seperti Daud ini, dia mengakui akan dosa-dosanya, dia mengetahui akan dosa-dosanya dan dia berseru pada Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunan. Tuhan memberikan pengampunan. Loh, katanya sudah ditebus. Masalahnya ketika saudara dan saya ini ditebus dosanya, saudara masih berbuat dosa enggak? Ada yang saudara saat ini tidak berdosa? Yang berdosa katakan amin. Iya kan? Mungkin saudara bukan penjahat, mungkin saudara bukan pembunuh, saudara. Tapi kalau pikiran saudara benci pada orang lain itu berdosa. Tapi kalau pikiran saudara iri kepada orang lain itu berdosa. Amin, orang berdosa? Amin. Sudah ditebus tapi masih melakukan dosa. Makanya saudara, Yesus mengajarkan setiap hari supaya berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Terus datanglah di bumi seperti ya, terus itu saudara, itu. Minta ampun setiap hari. Bukan masalahnya hafal tentang doa yang diajarkan ini, tapi perkataan pengampunan itu setiap hari harus dilantunkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, harus hati-hati supaya tidak berbuat dosa. Saudara masih bisa berbuat dosa. Ada yang sehari tidak berbuat dosa? Ada enggak? Wah, sarannya supaya saya tidak berbuat dosa setiap hari, saudara. Wes turu. Kan enggak berbuat dosa. Itu berbuat dosa, turu wae. Mbokmu bingung, pakmu bingung. Iki turu, itu sudah membuat orang lain gelisah, itu dosa. Nah, katanya firman ben enggak berbuat dosa. Enggak ada orang yang enggak berdosa itu setiap hari itu pasti berbuat dosa. Makanya diajarkan supaya berdoa, memohon pengampunan. Haleluya. Amin. Kalau keselamatan saudara sudah dijamin keselamatan saudara. Tapi tentang perbuatan dosa saudara yang setiap hari saudara lakukan, yang tidak sadar saudara lakukan, itu yang dimaksud hubungan yang terus menerus kepada Tuhan, yang membukakan pikiran saudara, yang menguduskan hati dan pikiran saudara supaya mengerti apa yang saudara lakukan. Oh, sadar apa yang saudara lakukan setiap hari. Ternyata banyak kesalahan yang kita alami. Panggah gak sadar, dirinya masih ada dosa. Rumoksa sing paling api. Oh, aku no, anakku no, babuku no. Pokok aku wae pangan. Jajal tanggaku ngono lho. Lah tanggaku mesti rasan-rasan itu mesti. Bilang bagaimana Tuhan itu yang begitu luar biasa bekerja di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Lah itu bukan aku lagi. Oh, Yesus sungguh baik. Itu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu yang dilakukan Daud. Dia sadar akan dosanya, dia selalu mengucap syukur, kembali dia membangun hubungan kepada Tuhan. Gak malah jauh, wes gak nek gereja-gerejaan ra apa-apa wes, gak teko nang Gusti Yesus gak apa-apa, gak doa-doalan yo ra apa-apa wes. Bukan seperti itu. Apalagi sekarang, wah tambah gampang. Oh, di gereja ra oleh, makanya aku yo gak di gereja. Sopo sih gak mulai ning gereja iki? Halo? Hubungan saudara dengan Tuhan setiap hari itu sudah datang ke gereja, haleluya. Maksudnya beribadah. Gereja itu saudara dan saya, amin. Saudara itu tempat diamnya Tuhan, haleluya. Gereja itu rumah Tuhan.
Saudara adalah gerejanya. Jadikan aku rumah doamu. Betul nggak? Supaya Tuhan itu tinggal tetap di dalam diri kita, diam, dan terus bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan saya dan saudara. Saudara harus terus dekat dengan Tuhan, berarti harus berhubungan terus sama Tuhan, tidak anti-intinya. Haleluya, amin. Lalek waya petong, Tuhan jangan petong, saudara. Haleluya. Karena di situ Tuhan memberikan pikiran itu. Ketika kita mungkin sedang transaksi, petong bahasanya wong Jawa, ya kan? Mungkin dengan rekan bisnis, Tuhan memberikan nikmat itu. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ada sudah bersama-sama dengan saudara, saudara jangan merasa diri saudara lebih, merasa mampu. Sertakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Seperti seorang pemimpin ini. Dia tahu, dia sadar akan perbuatannya, dan dia meninggalkan dosa-dosanya. Dia mau kembali membangun hubungannya dengan Tuhan. Maka Tuhan memulihkan kembali kehidupan Daud. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan mendauh dengan Tuhan. Supaya kita tidak ditinggalkannya. Kita harus tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, hanya Engkau juru selamatku. Yes, Kau Tuhan Yesus, juru selamatku. Tuhan Kau setia. Ku yakini pertolongan-Mu, pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Katakan, ku sembah Bapa dan sahabatku. Seluruh hidup, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Ku sembah Kau Allahku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, Yesus kekuatan. Ku sembah
Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku, kuatan di hidupku. Datang kepada Tuhan. Engkau Allahku, Bapa dan Rajaku, kami sembah. Engkau Raja mulia, Bapa yang kekal, Raja damai. Kiralah para lata kasih kiri para lama ya se. Ralama nama siri di para lama nama ya se. Karena tak kaya lama ya se. Yesus, Kau yang termanis, Kau yang terbaik buat kami. Kira lama-lama nama Yesus. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Mungkin dalam seruan doa kita, Tuhan jangan menjauh dariku, Tuhan jangan tinggalkan aku. Tapi saat ini kebenaran firman Tuhan yang harus kita ketahui. Kita ambil langkah, kita ambil sikap, ambil keputusan itu. Jangan menjauh, jangan meninggalkan Tuhan. Bukan kita berseru kepada Tuhan, jangan tinggalkan aku, jangan menjauh dariku. Ambil keputusan saat ini. Apapun situasi dan keadaan kita yang menghimpit, yang sulit, yang sukar, apapun itu, terus berpegang dan berpengharapan pada Tuhan yang benar. Yakin Tuhan akan membukakan semua pintu-pintu berkat itu. Tuhan tidak akan menjauh dari saya dan saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dari saya dan saudara. Serukan doamu ini kepada Tuhan. Dalam penyembahanmu saat ini, agungkan Dia, tinggikan Yesus Tuhan. Rala pasira lama ya Yesus yang terbaik. Haleluya. Kau Yesus Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Oh Bapakku yang baik, haleluya, mengerti tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak Kau biarkan ku melangkah sendirian,
Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi. Haleluya. Dan rupa. Haleluya. Bersoalan Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Apa yang Kau taruhkan dan percayakan dalam setiap hidup kami saat ini ya Yesus. Kami berseru kepada Tuhan. Kami tahu, kami sadar dengan dosa dan kesalahan kami. Kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang Kau ajarkan dalam setiap hidup kami, kami mau melangkah dengan kebenaran kami. Kami mau melangkah dengan kebenaran firman-Mu Yesus. Kami mengucap syukur, kami boleh mendengar, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Sukacita dan pengharapan yang besar yang kami miliki hanya ada kepadamu Yesus Tuhan. Kami boleh saat ini ya Tuhan Yesus menyelesaikan rangkaian ibadah ini ya Tuhan Yesus. Dan di dalam seruan doa kami ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan Yesus, bagi bangsa ini, bagi negeri ini Indonesia, di mana kami berpijak ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, ketika pijakan kaki kami melangkah dengan ucapan syukur, maka sumber itu akan mengalir. Itulah yang Tuhan percayakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat ini kami menyatu di dalam doa bagi kepemimpinan bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pemerintahan negeri ini, presiden, wakil presiden, beserta kabinetnya ya Tuhan Yesus, beserta jajaran ya Tuhan, dalam gugus tugas menyelesaikan masa-masa pandemik ini ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, biar tidak menyerah ya Tuhan Yesus dengan situasi dan keadaan ini. Tapi benar-benar ya Tuhan Yesus, Tuhan tunjukkan dalam satu doa ini ya Tuhan, Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin kami. Roh takut akan Tuhan menyertai dalam kepemimpinan bangsa ini. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, tapi benar-benar bersatu menyelesaikan masalah bersama-sama. Tuhan memberkati pemerintahan daerah, gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, RW, RT di seluruh Indonesia ini. Tuhan memberkatinya. Masyarakat di seluruh Indonesia Tuhan memberkati. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini semakin utuh, tidak terpecah belah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit karena virus corona ini ya Tuhan Yesus. Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Inilah seruan doa kami ya Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon pengampunan bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini menyuarakan suara Tuhan dalam ibadah mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Dalam hadirat Tuhan, mereka boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati.
Seperti kami juga saat ini merasakan damai sejahtera dan sukacita itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara jemaat di tempat ini, pemimpin gereja ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Bagi hamba-Mu yang mengalami sakit saat ini ya Tuhan, seluruh organ tubuh, ginjal, pankreas, jantung, parunya Tuhan Yesus, saluran pernapasan yang membuat sesak nafasnya, Tuhan saat ini pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bu Sri Manap ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Terus berangsur-angsur pulih dan sehat di dalam nama Yesus. Bapak Darmianto, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Terus berangsur-angsur pulih dan sembuh di dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang lainnya tuh, mungkin yang saat ini duduk bersama-sama di rumah, di gereja, yang menikmati hadirat Tuhan, biarlah damai sejahtera menyertai dan Tuhan menyatakan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang terhimpit oleh beban kehidupan karena perekonomian, masalah apapun yang mereka hadapi, kesesakan, Tuhan pulihkan. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat di dalam nama Yesus. Masa yang sukar, masa yang sulit ini tidak mempengaruhi iman kami kepada Tuhan. Kami tetap memiliki pengharapan yang kuat dan teguh kepada Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan akan menjemput kita harinya Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.